Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, taufiknya, hidayatul irsyadnya, kita bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmi, majelis yang dihadiri oleh malaikat, kemudian majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggugurkan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mencari ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu, mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua, tidak lupa juga kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa siqah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Taib, para jamaah Masjid Jarakostain rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini tema yang akan kita bahas dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, yaitu ringkasan memuliakan ilmu karyanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, yaitu jam'u himmatin nafsi alaih, yaitu bagaimana cara kita mengumpulkan himmah, mengumpulkan semangat, mengumpulkan semangat untuk belajar. Yang mana kita bisa melihat pada hari ini, kita bisa menyaksikan berapa persen populasi manusia yang tersisa masih semangat mencari ilmu. Ya, kalau kita lihat, kita presentasikan, tentu persentasenya itu kurang dari 50%. Ya, dari populasi manusia yang ada. Dari populasi manusia yang ada itu kurang dari 50%. Karena sesuai dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, Allah tidak akan mengangkat ilmu dari umatnya atau dari hambanya itu langsung, tidak mengangkat secara langsung. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dari hamba-hambanya? Dengan menghilangkan para ulama, yaitu dengan mewafatkan para ulama. Kemudian dipilihlah orang-orang yang jahil itu menjadi pemimpin, sehingga ketika didapati ada permasalahan, orang jahil inilah yang ditanya, kemudian dia berfatwa. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Nah, maka dari itu kita yang tersisa, yang diberikan di antara orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan hidayah, yaitu kita diberikan petunjuk, diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu. Itu mari kita sama-sama melestarikan tradisi majelis ilmi. Ya, jangan sampai kita betul-betul meninggalkan ilmu. Ya, karena itu akan terjadi nanti. Makanya nanti ada sebuah perkataan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di bumi Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Ya, di ardu Allah ini, di tanah Allah sendiri itu tidak ada lagi nanti yang mengatakan Allah. Dalam artian apa? Itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang alim. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengenal agama. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada kondisi seperti itulah akan tiba saatnya hari kiamat. Dan sekarang kita bisa saksikan,
Ya banyak, berapa banyak ya, betapa banyak sarjana atau mahasiswa Islam itu ketika ditanya rukun iman, rukun Islam itu gelagapan. Ini termasuk apa? Musibah ya. Rukun iman, rukun Islam itu ditanya gelagapan, itu termasuk musibah terbesar. Ya kalau anak yang usia 3 tahun wajar, karena apa? Mereka butuh untuk bimbingan. Mereka masih butuh belajar. Tapi kalau setingkat mahasiswa, mahasiswi, apalagi sarjana, ketika ditanya rukun iman, rukun Islam gelagapan, nah itu gimana? Maka kita perlu prihatin dengan pendidikan hari ini. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah au hafizahullahu taala, beliau menjelaskan pada majelis ketiganya untuk mengumpulkan himmatun nafsi alaihi, yaitu mengumpulkan himmah, semangat ya, jiwa kita bagaimana biar bisa semangat untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian beliau mengatakan tujma'ul himmati 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umurin. Nah, jadi ada 3 hal, ada 3 perkara itu yang bisa meningkatkan semangat belajar. Ya, ada 3 perkara ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa. Famata wufiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi. Yang pertama, menjaga atau mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Ya, jadi mencari dan menjaga sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Ini ketika masih dalam fase-fase menuntut ilmu. Karena terkadang ya kita bukan terkadang, malah mayoritas siswa yang ada itu mereka tidak mengerti mana yang lebih bermanfaat bagi dia dari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Karena apa? Ya karena memang kurikulum yang ada ini, ya pelajaran itu diserahkan kepada seluruh siswa, kemudian dituntut untuk menguasai semua. Padahal gurunya sendiri belum tentu menguasai semuanya. Dan itu termasuk musibah. Akhirnya apa? Si anak itu hanya bermodal hafalan saja, bukan bermodal pemahaman. Nilai 100 yang didapat dari sekolah itu hanya sebatas hafalan, bukan pemahaman. Sehingga ketika praktiknya di lapangan itu nihil. Ya, kita dapati banyak itu nihil. Padahal kita lihat, wah dia berprestasi di sekolahnya, dia ranking 1, dia bahasa Arabnya mungkin nilainya 99. Tapi ketika di luar, di lapangan, praktik ngomong bahasa Arab itu gelagapan. Dan itu banyak. Ya, banyak saya saksikan murid-murid yang seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka sendiri tidak mengerti mana pelajaran yang lebih bermanfaat bagi dia terlebih dahulu, mana pelajaran yang prioritas bagi dia, mana pelajaran yang harus dia tempuh dulu, baru dia mengembangkan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, sedangkan para ulama terdahulu itu orang tua mereka sudah mendidik dari awal. Yang pertama dididik adalah akidah. Ya, akidahnya sudah diarahkan. Kemudian diarahkan lagi kepada anak-anaknya, kalau kamu ingin bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka pelajarilah bahasa Arab. Akhirnya mereka yang notabene orang Arab itu belajar lagi bahasa Arab. Apalagi kita. Ya, saya ketika membaca sanad, saya ketika mendapatkan sanad matan jurumiyah dari Syekh ketika di Sudan, itu sanadnya panjang sekali yang tersambung sampai ke pengarangnya itu Ibnu Ajurum. Dan di sana itu saya banyak mendapati ulama-ulama besar, ya di antaranya Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau termasuk raksasa ilmu dalam mazhab Syafi'i. Itu mempelajari matan jurumiyah. Ya, mempelajari kitab dasar ilmu nahwu. Karena apa? Menganggap bahwasannya para ulama mungkin nanti ikhwan sekalian yang bercita-cita ingin menjadi seorang ulama atau mengharapkan anak dan cucunya dan keturunannya itu ingin menjadi seorang ulama, itu diarahkan. Yang paling pertama diarahkan adalah bagaimana caranya dia bisa menguasai bahasa Arab.
Dan itu contohnya, para ulama-ulama terdahulu itu tidak mungkin dia lewat dari yang namanya belajar bahasa Arab. Seperti diantaranya tadi Matan Jurumiyah, itu kitab dasar. Kitab dasar yang dikaji bagi para santri-santri yang ingin memulai belajar bahasa Arabnya. Artinya apa? Artinya mereka sudah diarahkan terlebih dahulu. Mana ilmu yang lebih bermanfaat bagimu? Jangan ujuk-ujuk langsung disuguhkan kitab yang besar, sedangkan dalam kondisi mereka yang belum siap menerima kitab-kitab tersebut. Dan itu akhirnya akan berakibat fatal. Ya, sepekan yang lalu itu saya berkunjung ke sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa. Ya, di sana saya berbincang dengan beberapa asatizah, beberapa ustadz yang ada di sana. Dan itu beliau menyampaikan keluhannya ke saya tentang kondisi pondok pesantren saat ini yang mayoritas ya lulusannya itu bahasa Arabnya sangat-sangat rusak istilahnya. Dan itu laporan dari Syekh Labib. Ya, ada Dr. Labib yang beliau itu mengampuh Ma'had Ali, ya, setingkat sekolah tinggi yang namanya Jawil Ilmi di Tawangmangu. Nah, itu banyak dari berbagai pondok pesantren yang berlomba-lomba masuk ke sana karena didampingi oleh ahli fikih dari Yaman. Tapi yang menjadi problem adalah ketika si anak yang masuk ke sana itu belum dalam kondisi siap, itu dia akan merasa keberatan. Ya, sampai akhirnya Syekh Labi pun mengatakan, saya terheran-heran dengan beberapa pondok pesantren sekarang yang ketika dia meluluskan santri masuk ke Jawil Ilmi tapi dalam kondisi bahasa Arabnya tidak siap. Dan akhirnya apa? Banyak santri yang berguguran. Kenapa berguguran? Karena nggak sanggup untuk mengikuti pelajaran. Ya, artinya itu perlu ada evaluasi lagi. Ya, ada evaluasi kurikulum, bagaimana caranya kita bisa mengajarkan kepada santri dari yang dasar. Makanya para ulama itu mengatakan, jadilah kalian alim Rabbani. Ya, alim Rabbani itu seperti apa? Alim Rabbani dikatakan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alim Rabbani adalah orang yang mengajarkan dari dasar ilmu sebelum mengajarkan kitab-kitab yang besar. Nah, itu dia alim Rabbani. Nah, maka dari itu ketika sudah mendapati guru yang seperti itu, yang alim Rabbani, maka kata para ulama, peganglah ia. Karena apa? Dia bisa menjadi mursyid bagimu, bisa menjadi petunjuk bagimu, karena dia akan mengarahkan kamu berdasarkan ilmu dan sesuai dengan maslahat dan mudaratnya. Nah, jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah al-hirsu ala ma yanfa'uka, yaitu mencari dan menjaga sesuatu yang bermanfaat bagimu dari pelajaran yang ada. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai kita lupa bahwasannya kecerdasan kita, bahwasannya apa yang kita hasilkan saat ini berupa kecerdasan, harta, kemudian apapun kesenangan, itu semua tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa mendapatkan nilai komlut misalnya, itu karena saya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Antum ikhtiarnya belajar, tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka antum tidak akan mendapatkan nilai komlut tersebut. Maka dari itu hasil yang kita dapat itu semua tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita, maka itu akan terjadi. Sedangkan apapun yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu disinilah ya kita perlu menyadari bahwasannya kita dituntut untuk isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini sangat-sangat memiliki pesan tersirat ya. Ayat ini itu benar-benar memiliki pesan tersembunyi. Apa pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Nah, di sini bisa kita saksikan ya, bisa kita perhatikan. Bunyi ayatnya itu iyyaka na'bud. Ya, bunyi ayatnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, na'bud artinya kami menyembah. Sedangkan nasta'in artinya kami meminta pertolongan. Nah, sedangkan iyyaka di sini kita temui ada dua iyyaka. Iyyaka itu artinya kamu, ya, domir anta. Kenapa? Ya, kenapa kata iyyaka ini dimajukan, ya, dimajukan ke depan dan tidak ditaruh di belakang? Nah, sebenarnya ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab, ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab kita katakan ini sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, ada objek, ya, kemudian ada kata kerja. Nah, sedangkan maf'ul bih itu dia objek. Sedangkan fa'il itu dia subjek, ya, pelaku. Nah, susunan sebenarnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, ini susunan normal bahasa Arab. Ya, susunan normal bahasa Arabnya. Jadi aslinya itu bunyinya seperti ini. Na'buduka. Nah, kafnya itu terletak setelah kata kerjanya. Itu aslinya. Na'buduka. Kenapa enggak ada iyanya? Nah, ini nanti dibahasnya di ilmu bahasa Arab karena ini termasuk daripada domir munfasil mansub. Ya, kalau domir munfasil yaitu domir yang terpisah dan dia kedudukannya dinasobkan, maka nanti ditambahkan kata iya. Tapi aslinya domirnya itu adalah kafnya. Ya. Jadi arti kamunya itu diambil dari kata kafnya ini, ya, dari kalimat kafnya. Maka asli katanya itu na'buduka wa nasta'inuka. Itu aslinya. Na'buduka wa nasta'inuka. Artinya apa? Kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Tapi kalau kita lihat, ya, kalau seandainya bunyi surah Al-Fatihah itu na'buduka wa nasta'inuka, maka ada kemungkinan seorang hamba itu menyembah Tuhan lain dan meminta pertolongan kepada orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya hasr. Apa itu hasr? Pembatasan. Jadi membatasi. Makanya ada muncul makna hanya. Dari mana kita bisa mengartikan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan? Dari mana kata itu? Dari taqdimu ma haqqahu ta'khir. Ya. Dari memajukan, ya, kalimat yang seharusnya terletak di akhir itu bermakna pembatasan. Ya, bisa dipahami di sini ya. Harusnya kafnya terletak setelah apa? Setelah na'budu. Tapi dimajukan, ditaruh sebelum
na'budu. Nah, ditaruhnya kaf yang harusnya terletak setelah na'budu ke sebelum na'budu itu memunculkan makna hasr, itu memunculkan makna pembatasan. Jadi ketika dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul hanya kepada Allah kami menyembah dan betul-betul hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi tidak ada Tuhan lain, ya, tidak ada zat lain yang berhak disembah dan tidak ada zat lain yang berhak diminta pertolongan. Nah, ini sangat-sangat luar biasa kalau kita betul-betul tadaburi satu ayat ini. Ya, kenapa rahasianya kafnya itu terletak di depan? Karena memang maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan itu kepada kita lewat surah Al-Fatihah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak diminta pertolongannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Masya Allah, satu ayat yang sangat luar biasa. Maka dari itu dalam segala perkara kita, dalam segala urusan kita, itu mari kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pesan yang kedua dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-isti'anatu billahi fi tahsilihi, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Kemudian yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughiyati minhu. Ya, tidak putus asa. Ya, tidak putus asa untuk mendapatkan atau meraih cita-cita. Ya, tidak putus asa dalam meraih cita-cita. Ya, ketika kita bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, ya maka kita kejar cita-cita tersebut. Jangan sampai putus asa. Ketika kita bercita-cita ingin menjadi seorang mubalik, ya, seorang pendakwah, maka kita kejar cita-cita tersebut. Ya, kita cari wasilahnya, kita cari langkah-langkahnya. Jangan berputus asa. Dan 3 perkara yang tadi sudah disebutkan, yang pertama itu mencari apa yang bermanfaat bagimu, kemudian yang kedua memohon pertolongan kepada Allah, dan yang ketiga tidak putus asa dalam meraih cita-cita. Itu sudah sebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya, jagalah dan carilah apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, setelah kamu mendapatinya atau kamu belum mendapatinya, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mendapati hal tersebut? Wala ta'jiz, dan ketika kita tidak dapat, maka jangan berputus asa. Terus berusaha. Ya, terus kita berusaha. Misalnya, ya di pondok pesantren diajarin ilmu syar'i. Dan kemudian kita merasa kok nggak dapat ya, nggak paham, nggak mudeng. Nah, ini coba kita merenungi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Ya, coba kamu pilih dulu nih dari pelajaran-pelajaran yang bagimu itu lebih bermanfaat. Wasta'in billah, sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau belum paham lagi, wala ta'jiz, jangan kita berputus asa. Terus berusaha. Terus kita cari tahu bagaimana supaya kita memahami pelajaran yang ada. Kemudian disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Junaid rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Nah, jadi kelebihan atau manfaat dari keseriusan belajar itu dia akan mendapati apa yang dia inginkan. Ya, ketika dia tekun, ya, menekuni suatu cabang ilmu, maka dia akan mendapati ilmu yang dia tekuni tersebut.
Ya, misalnya ada seorang yang dia ingin menekuni di bidang fikih, maka dia sudah pasti berusaha bagaimana caranya untuk memahami ilmu fikih secara mendetail. Begitupun seterusnya. Maka dari itu Syekh Al-Junaid rahimahullahu taala mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wasidqin. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, wasidqin, dan dengan jujur, illa nalahu, melainkan dia akan mendapatkan apa yang dia cari itu. Ya, jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ketika kita tidak memahami suatu ilmu, pertanyaan yang pertama, sudah sebesar apa usaha kita dalam memahami ilmu tersebut? Kemudian poin yang kedua, apakah kita sudah jujur ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan kita mempelajari ilmu yang sedang dipelajari? Nah, makanya ada banyak sekali yang menjadi problematika saat ini di dunia pondok pesantren, yaitu ketika para anak-anak yang dipondokkan itu adalah anak-anak yang terpaksa. Ya, anak-anak yang dipondokkan adalah anak-anak yang terpaksa. Itu akan menimbulkan banyak sekali mudorot di dalam dunia pesantren. Karena apa? Ya, karena yang namanya keburukan itu menyebarnya atau menularnya lebih cepat daripada kebaikan. Dari beberapa santri baru ya yang masuk, itu kebanyakan kenapa dimasukkan ke pondok pesantren? Karena orang tuanya sudah lepas tangan. Nah, ketika memasukkan pondok pesantren, ya memasukkan anak ke pondok pesantren dengan alasan anaknya bandel dan orang tuanya sudah capek. Nah, ini perlu diluruskan. Perlu diperhatikan nih bagi para orang tua yang tujuan anaknya dipondokkan supaya anaknya nanti pulang-pulang harus baik nih. Istilahnya pondok pesantren itu tempat jadi bengkel sekarang. Ya, di luar, di rumah selama belum mondok itu sudah terlanjur rusak. Wah, ini gimana caranya nih? Orang tuanya lepas tangan. Dah, masukin aja pondok pesantren. Nah, ini termasuk kekeliruan. Kenapa? Saya katakan, orang tua tidak akan merasakan efeknya. Ia akan merasakan para pengurus pondok pesantren dan anak-anak yang sudah terdidik rapih dari orang tuanya. Saya mendapati banyak sekali santri-santri yang SMP itu baik banget. Ya kan, saya ngajar mereka itu dari SMP itu baik banget. Kemudian saya tinggal ke Sudan karena saya belajar, terus saya pulang lagi, masih ketemu dengan mereka. Setelah saya tanya-tanya, kemudian ngobrol sama ustadz, lah kok track recordnya itu malah memburuk. Ada kasus kabur, ada kasus merokok, ada kasus ini. Padahal anak ini dulunya baik dan soleh gitu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah pergaulannya, ya, temannya. Teman yang baru masuk, ya, yang baru masuk ini ternyata banyak sekali nih virus-virus yang masuk dan tidak disaring, dan akhirnya apa? Mencemari santri-santri yang sudah baik. Bahkan yang lebih parahnya lagi, banyak sekali di dunia pondok pesantren yang terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i. Yaitu mohon maaf, ya seperti perzinahan atau homoseksual, dan itu banyak terjadi dan tidak sedikit. Makanya gimana? Itu yang perlu kita luruskan saat ini adalah luruskan niat. Ya, kembalikanlah pondok pesantren itu hakikatnya sama seperti pondok pesantren zaman dahulu. Ya, tujuan kita memasukkan anak ke pondok pesantren itu bukan untuk dijadikan sebagai bengkel. Ya, tapi untuk bagaimana cara si anak ini mengemban ilmu agama yang lebih dalam. Sedangkan urusan akhlak, adab, itu semua adalah kewajiban orang tuanya sendiri, orang tuanya masing-masing. Makanya di dalam manzumah, di dalam kitab Riyadatus Sibyan itu disebutkan bahwasannya tanggung jawabnya bapak, tanggung jawabnya kakek, tanggung jawabnya pengasuh
ya pengasuh yang dia dibayar untuk mengasuh anak, untuk mendidik anak tersebut dari akidahnya, kemudian akhlaknya, kemudian ibadahnya. Jadi jangan sampai orang tua berlepas diri. Jangan sampai orang tua berlepas diri, nggak peduli dengan kondisi akhlak anaknya, dengan siapa si anak itu bergaul, kemudian ketika sudah mendapati si anak itu rusak, baru setelah itu dipondokkan. Nah nanti mereka nggak tahu kalau ternyata di pondok itu akan menyebarkan virus-virus yang buruk, bisa ngajak temennya ngerokok, ngajak temennya minum minum khamar, dan itu ada santri yang dia karena merasa masuk pondok pesantren itu bukan karena keinginan dia, tapi karena paksaan orang tua, dia mencari celah bagaimana caranya saya bisa dikeluarkan dari pondok, dan akhirnya apa alternatifnya, dia sengaja minum khamar supaya dikeluarkan dari pondok pesantren. Mending kalau sendiri pelanggarannya, ini ngajak orang lain, ya ngajak anak orang lain yang orang tuanya sudah mendidik anaknya dengan baik, sampai orang tuanya nangis karena apa? Selama di rumah itu dididik dengan baik, dijaga dengan baik, kok bisa di pondok pesantren malah minum khamar. Nah itu ya perlu menjadi bahan evaluasi. Maka dari itu Imam Al-Junaid tadi ya, beliau mengatakan ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Tidaklah seseorang yang dia mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan kejujuran, maka harus ada kejujuran. Ya, ketika kita ingin belajar, kita harus jujur untuk apa kita belajar, illa nalahu, maka yang akan didapat oleh orang tersebut adalah apa yang dia cari tersebut. Fa illam yanalhu kullahu nalahu ba'dahu. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan semua, maka minimal dia mendapatkan sebagian. Ya. Kemudian beliau juga berpesan kepada kita, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala, wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi. Dan di antara perkara-perkara yang dapat meningkatkan himmah, tadi ada 3 yang kita sebutkan. Yang pertama, menjaga atau mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Iya. Berarti masih fokus. Tidak berputus asa. Nah, ada tambahan kata beliau, dan di antara yang dapat meningkatkan semangat kita belajar itu dengan melihat sejarahnya para ulama terdahulu. Ya, membaca sejarah para ulama terdahulu. Dengan kita mengetahui bagaimana perjuangannya para ulama itu mencari ilmu, itu akan meningkatkan semangat kita. Ya, di antara sebuah kisah yang sering saya sampaikan kepada santri itu kisahnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Yang mana Syekh Zakaria Al-Ansori ketika masa-masa pendidikannya, ketika beliau masih menjadi seorang santri, itu beliau termasuk orang yang paling miskin. Ya, orang yang paling miskin sampai tidak punya tempat tinggal. Beliau tinggalnya di masjid-masjid. Ya, dari masjid satu ke masjid yang lain. Kemudian di sepertiga malam akhir beliau keluar, itu ngorek-ngorek tempat sampah, mendapati kulit semangka, kemudian diambil, dicuci, paginya beliau makan kulit semangka itu. Dan itu setiap hari. Ya, rutinitas beliau setiap hari itu mencari kulit semangka, kemudian untuk dimakan. Nah, makanya ketika saya sampaikan kepada santri, antum ketika mendengar cerita Syekh Zakaria Al-Ansori harusnya bisa bersyukur. Ya, harusnya bisa mensyukuri kondisi antum saat ini, bisa belajar dengan tenang, nggak perlu mikirin mau makan apa. Kemudian antum punya tempat tinggal belajar dan ibadah saja. Ya, nggak usah mikirin yang lain. Tapi perjuangan para ulama terdahulu,
Wah, itu Masya Allah kalau kita terus membaca, kita terus mencari tahu bagaimana mereka bisa menjadi seorang ulama, itu tidak terlepas dari yang namanya kepedihan. Ya. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i itu berapa tahun beliau berpisah dengan ibundanya. Ya, sejak kecil beliau sudah istilahnya, ya sudah kamu pergi mencari ilmu, kata ibundanya, dan mengatakan kepada Imam Syafi'i, jangan kembali sampai kamu menjadi seorang ulama. Ini motivasinya seorang ibu, Masya Allah. Kalau sekarang baru 3 hari di pondok udah ditelepon. Baru 3 hari di pondok, belum ada anaknya itu betah, udah ditelepon. Nah, ini akan mempengaruhi mental si anak. Harusnya biarin aja dulu. Ya, orang tua juga harus tega. Insya Allah, ya ketika kita memilih pondok pesantren yang bagus, yang tepat, yang amanah, ya tentu yang ustadz-ustadznya amanah, itu kita serahkan saja kepada para pendidik. Ya ketika baru 3 hari udah minta, gimana Ustaz kondisi anak saya, minta tolong fotoin dan sebagainya. Nah, coba kalau kita lihat ke zaman Imam Syafi'i, itu bertahun-tahun ya beliau disuruh pergi, jangan pulang sampai kamu menjadi seorang ulama. Dan suatu ketika Imam Syafi'i pulang dengan membawa banyak sekali unta. Kemudian sampailah ke rumah ibundanya. Kemudian ibundanya bukannya senang, tapi malah Imam Syafi'i dimarahin. Kata ibundanya apa? Saya nyuruh kamu pergi itu bukan mencari harta. Saya nyuruh kamu pergi itu untuk mencari ilmu. Akhirnya apa? Unta-untanya disuruh sedekahkan sana. Saya tidak butuh unta-unta ini, saya ingin kamu menjadi seorang ulama. Itu Masya Allah motivasinya seorang ibu. Nah, ini perjuangannya para ulama. Belum lagi kisah-kisah yang yang sangat sangat memilukan ya. Itu saya pernah ya berada ya di Sudan ya, ketika di Sudan ini merasakan belajar itu sampai mimisan. Dan itu saya membayangi bagaimana para ulama terdahulu itu belajar. Ya kondisinya dulu itu belum ada AC, dulu belum ada rumah-rumah yang megah, semuanya masih murni padang pasir. Ya kalau di Sudan itu sekarang udah lumayan ada pendingin ruangan ya, udah ada gedung yang bagus. Tapi ketika kita jalan kaki di luar, di bawah terik matahari yang panas di musim panas, itu bisa sampai hidung kita keluar darah. Dan itu kita waktu itu dengan teman-teman itu membayangkan bagaimana ya para ulama terdahulu itu mereka menimba ilmu bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi yang waktu itu belum ada atapnya, di bawah terik matahari. Demi untuk mencari satu hadis saja itu bisa berjalan ratusan, ya puluhan bahkan ratusan kilo itu berjalan kaki. Ya bagi yang punya kendaraan seperti unta itu naik unta. Dan kita sekarang itu cukup buka YouTube atau dengerin kajian. Itu sudah jadi. Sari-sarinya itu tinggal disampaikan, tinggal mendengar sari-sarinya saja. Ya tidak perlu mengumpulkan kayak para mereka. Kemudian kitab-kitab itu sudah berbentuk PDF sekarang ya. Tinggal kita masuk ke Google, kemudian ketik apa kitab yang pengen kita cari, itu kita temui. Itu kita harusnya kita berada di zaman yang lebih alim daripada zaman dulu harusnya. Karena apa? Semua kitab itu sudah tersedia di zaman ini. Mau dari kitab bahasa, mau kitab fikih, mau kitab akidah, mau kitab sastra, mau kitab apa lagi, semua itu ada tersedia di zaman ini. Itu hasil dari buah karya para ulama-ulama terdahulu. Tapi pertanyaannya, kenapa justru di zaman yang sudah lengkap semua kitab itu malah lebih banyak orang-orang yang bodoh dibanding alimnya. Ya bahkan Rasulullah SAW pun sudah mewanti-wanti. Ya nanti akan tiba suatu zaman yang mana orang yang amanah itu dianggap dusta, dan orang yang berdusta dianggap amanah, dan orang-orang ruwaibidah itu akan berbicara, yaitu orang-orang bodoh
yang tidak mengerti suatu perkara dia berbicara segala hal, khususnya dalam masalah agama. Berarti ini sudah diwanti-wanti sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nanti akhir zaman itu bakal banyak tuh orang-orang jahil ya, para juhala. Ya, dari itu sangat disayangkan. Nah, maka dari itu kitalah yang diberi hidayah. Masya Allah, kita yang ada hadir di majelis ini, itu kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Kalau bukan karena Allah, itu kita tidak akan pernah bisa hadir di majelis ini. Ya, ini berkat hidayah dan taufik yang Allah berikan, kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Makanya kita harus memanfaatkan hidayah yang Allah berikan. Karena apa kaidahnya? Ketika hidayah sudah diberikan kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut tidak menjaga hidayah sampai hidayah itu pergi, maka hidayah itu tidak akan pernah datang kembali lagi. Jadi hidayah itu hanya punya satu kesempatan untuk datang kepada kita. Jadi ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka kita pegang erat-erat hidayah yang Allah berikan, kita jaga ya, jangan sampai kita lepaskan dan biarkan begitu saja. Yang kemudian yang terakhir ya, mungkin yang terakhir ini ada sebuah kisah ya tentang Imam Ahmad bin Hambal ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal itu semangat dalam belajar. Disebutkan fa Abu Abdillah, itu kunyahnya Imam Ahmad bin Hambal, karena wahwa fisiba ya, ketika Imam Ahmad itu masih kecil, masih anak-anak ya. Rubbama aroda al-khuruja qoblal fajri ila khilaqi syuyukh ya, pada masa kecilnya Imam Ahmad, sebelum subuh itu beliau pengen keluar untuk menghadiri halakoh-halakoh para masyaikh. Nah, itu Masya Allah. Ada anak kecil di sini diibarohkan dengan siba. Siba itu artinya sobi. Ada kemungkinan usianya antara 6, 7 atau 8 tahun. Ya, antara 6 sampai 8 tahun atau maksimal 9 tahun. Pokoknya dia sebelum balik. Ya, sebelum balik. Sobi itu anak yang belum balik. Nah, ini Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ya seusia kecil ya yang belum balik, sebelum fajar, sebelum subuh itu pengen keluar untuk menghadiri halakoh-halakoh yang ada di masjid. Sekarang kita pertanyakan, ada enggak di zaman ini anak kecil yang semisal dengan Imam Ahmad? Mungkin ada, tapi sangat jarang. Ya, mungkin ada entah di belahan dunia mana atau di Indonesia di daerah mana didikan orang tuanya, tapi itu sangat jarang. Nah, kemudian apa? Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi. Nah, ketika Imam Ahmad itu pengen keluar, ibundanya narik Imam Ahmad. Mau kemana gitu? Mau kemana? Watakulu rahmatan ya, kemudian ibundanya berkata kepada Imam Ahmad dengan penuh kasih sayang ya, kata ibunda Imam Ahmad apa? Hatta tu'azinan nasu au yusbihu. Nanti ya nak keluarnya nunggu udah ada yang azan dulu atau sampai masuknya waktu subuh. Nah, tapi yang kita jadikan sebagai poin, bagaimana bisa seorang anak kecil itu memiliki semangat belajar sampai pengen keluar dari rumahnya menuju halakoh masyaikh itu sebelum subuh. Kemudian ada juga sebuah kisah. Ini berarti kisah Imam Ahmad sebelum balik. Nah, Imam Ahmad setelah balik ya sekitar usia 11 atau 12 tahun. Di usia 11 atau 12 tahun itu Imam Ahmad diajak oleh teman-teman sebayanya untuk bermain. Ayo kita main. Biasalah anak-anak ya usia-usia SMP atau SD kelas 6 segitu. Masih masa-masa bermain. Tapi menurut Imam Ahmad, masa-masa itu bukan masa-masa bermain, kata Imam Ahmad. Makanya ketika teman-temannya ngajak Imam Ahmad untuk bermain, Imam Ahmad mengatakan kepada teman-temannya apa? Beliau berkata, "Wa ma khalaqtu li hadza." Saya tidak diciptakan untuk ini. Nah, seorang Imam Ahmad yang usianya ya seorang anak-anak yang usia masih sekitar 11 atau 12 tahun berkata kepada teman-temannya, saya tidak diciptakan untuk bermain-main. Nah, itu Masya Allah. Artinya apa?
Dari kecilnya saja Imam Ahmad sudah memiliki petunjuk bahwasannya beliau ini adalah calon ulama besar yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita mari sama-sama kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita bagaimana supaya mereka memiliki semangat seperti para ulama terdahulu, para ulama salaf. Ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Mungkin jika ada yang ditanyakan silahkan, tafadhol. Ya memang yang disampaikan tadi itu fenomena yang ada ya. Pesantren kadang-kala juga bukan kita katakan pesantren buruk gitu sebenarnya ya, tapi kenyataan yang ada itu memang belum bisa dipastikan bahwa anak yang ke pesantren itu kemudian bisa kita harapkan gitu ya. Lagi kan peran orang tua itu yang pertama. Yang kedua menurut saya penurunan kemampuan anak-anak itu biasanya terlihat dari minat baca ya. Minat baca yang jelek. Iya. Jadi ya kondisi fenomena itu seperti itu yang ada. Membaca yang ya jangan anak-anak lah, orang dewasa coba lihat. Iya. Saya pasang buku ini jarang saya lihat ada orang pegang-pegang berdebu. Ya habis sholat tuh ya pengennya pergi gitu ya. Iya. Ya, saya nggak tahu apa memang kita di kondisi seperti itu. Apa sih sarannya gitu sehingga ya paling nggak kita yang ada di sini gitu. Membaca itu bagian dari ya paling nggak nikmat mata dipakai melihat sesuatu gitu ya. Gitu saja. Kayak membaca jadi problem yang paling besar. Iya. Nah, sebenarnya fenomenanya diantaranya karena minim literasi, minim membaca. Kemudian yang kedua, orang-orang saat ini itu tidak memahami betapa berharganya waktu. Jadi banyak sekali sekarang ya orang ini menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya fitnah akhir zaman itu adalah gadget. Iya, gadget. Ya kita tidak mengatakan tidak boleh pakai HP, enggak. Ya, boleh pakai HP, tapi ya harus smart, harus cerdas. Masa HP-nya yang smart, ya handphone yang smart tapi penggunanya tidak smart. Masa pengguna yang disetir sama smartphone harusnya kan pemilik yang bisa menyetir smartphone-nya, jangan dibalik. Dan sekarang fenomena yang ada, wah itu scroll itu udah menjadi fenomena yang sangat-sangat kita bisa saksikan dimanapun, ya tempat umum. Kalau scrollnya itu membaca, itu bagus, masya Allah. Karena HP ini bisa dijadikan sebagai fasilitas menambah wawasan. Dan yang lebih parah lagi, scrollnya itu hanya melihat lelucon-lelucon yang dibaluti oleh kebohongan, dan itu banyak. Ya artinya apa? Berarti kita mendukung kebohongan-kebohongan tersebut. Nah makanya saya juga ya heran gitu ya. Ya tapi memang nggak perlu heran sebenarnya, karena memang sudah akhir zaman itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu itu secara perlahan. Ya di antaranya ini. Mungkin ini di antara proses hilangnya para ulama. Dengan cara apa? Dengan cara dilalaikanlah orang-orang, kemudian malas belajar, malas membaca, habiskan waktu itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk kemaksiatan, sampai akhirnya di titik tidak ada lagi orang yang belajar, bahkan sampai dikatakan orang yang rajin belajar dikatakan aneh. Sampai di titik seperti itu sudah, itu tandanya apa? Sudah dekat dengan akhir zaman. Nah,
Nah, di zaman yang seperti itu itu sama seperti ada film ya, orang melakukan eksperimen. Ini hanya film melakukan eksperimen, kemudian dibekukan. Ternyata yang membekukan ilmuwan ini sudah meninggal gitu ya, sampai lupa ternyata ada orang yang lagi diuji coba. Kemudian sampai ke berapa puluh tahun selanjutnya dia baru kebuka. Ternyata apa? Zaman sudah berubah. Ya, zaman sudah berubah. Zamannya itu diisi sama orang-orang bodoh. Sampai apa? Di zaman itu air saja sudah tidak menggunakan air mineral, dan mereka menganggap air mineral itu tidak ada manfaatnya. Nah, ini bukti apa? Jadi film ini tuh ternyata menyisipkan pesan kepada kita. Nanti loh, ya suatu saat kalau kalian itu masih kayak gini kondisinya, masih menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu nanti antum akan ada di kondisi seperti ini, yang dimana orang yang pinter itu akan terasa asing. Karena apa? Mayoritasnya itu adalah orang-orang bodoh. Dan ternyata fenomena itu terkadang kita dapati di beberapa pondok pesantren. Terkadang, ini tidak semua. Terkadang berarti beberapa pondok pesantren ada yang kondisi di mana orang pinter itu dibully, sedangkan orang-orang nakal itu berkuasa. Bahkan bukan hanya pondok pesantren, mungkin ya sekolah luar atau sekolah yang di umum. Mungkin itu ya, kalau kita meneliti itu ada kondisi orang pinter itu terbuli. Sampai akhirnya saya mendapati ada orang yang berprestasi, dia sengaja menjelekkan nilainya. Karena apa? Karena mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata sudah mulai muncul nih kondisi-kondisi seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri. Ya, di sini Allah bersumpah atas waktu. Ya, menunjukkan bahwasannya waktu ini adalah hal yang paling berharga dan paling banyak nanti akan disia-siakan oleh manusia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Ketika dikasih waktu luang malah dihabiskan untuk main game. Ketika dikasih nikmat waktu luang malah dihabiskan untuk hal-hal yang bermaksiat ya, seperti misalnya apa ya namanya, ya scroll sekarang itu kan tidak luput dari yang namanya membuka aurat. Ya, yang muncul di media sekarang ini banyaknya adalah membuka aurat. Dan itu ketika kita melihat aurat lawan jenis itu termasuk bermaksiat. Ya, termasuk dosa, apalagi sampai menikmati. Ya. Makanya sebenarnya kita sekarang ini ada di kondisi yang antara buruk dan baik. Ya, modernisasi, ya fasilitas modern sekarang ini ada plus minusnya. Ya, bagi siapa yang ya tergantung siapa yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Ya, sebagaimana pisau bisa dijadikan sebagai pemotong sayuran bagi koki dan bisa digunakan untuk membunuh bagi para penjahat. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa memaksimalkan waktu, ya kemudian bisa menjadikan waktu itu lebih bermanfaat. Kemudian kita juga termasuk orang-orang yang diarahkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan waktu-waktu kosong kita untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.